Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Didik Sugianto dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Syarifuddin. Dan saya mengambil prodi bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya mendapatkan tugas UTS yang mana untuk mempresentasikan tentang judul logika. Logika oleh dosen Bapak Hari Purwanto. Lanjut saja. Dalam hidup keseharian kita sering mendengar orang mengatakan, kamu gak logis. Atau ada yang juga yang mengatakan, kalau berpikir itu pakai logika. Logika dalam pembicaraan keseharian tanpa dinyatakan telah dipergunakan. Setiap percakapan kita yang sederhana sekalipun telah mengandalkan penggunaan logika. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa logika adalah ilmu yang berpikir atau ilmu berpikir atau keterampilan berpikir. Sejak kecil orang telah bisa berpikir menggunakan menalar dan akal. Berpikir, bernalar dan memakai akal bukan lagi kegiatan yang harus dipikirkan terlebih dahulu, karena telah berlangsung segitu saja, akan terjadi terus menerus setiap saat. Jadi ketika kecil kita sudah telah berpikir menalar lah mulai dari kecil. Seperti contoh, kita berpikir tentang kalau kecil itu apa batu itu sih. Kalau kita ingin menalar bahwasanya batu itu terbuat dari apa, sedangkan batu itu bentuknya apa, itu aslinya sudah mulai dari kecil. Tapi kalau masih kecil itu masih kurang dalam artian itu masih kurang penalarannya lah. Dan juga logika juga bisa disebut dengan logika atau ilmu logika. Sebagai ilmu logika mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tetap dan teratur. Objek material dari ilmu logika itu adalah berpikir dengan penalaran, sementara objek formal logika adalah penalaran ditinjau dari segi ketetapannya. Jadi sederhananya gini, logika adalah jalan pikiran yang masuk akal. Jadi logika itu bisa dikatakan bisa diartikan jalan pikiran yang masuk akal. Istilah ini mungkin seringkali kamu dengar dalam kehidupan sehari-hari yang bersandingan dengan kata logis, di mana kata logis memiliki makna masuk akal. Dan juga penalaran itu terdiri dari suatu kalimat, seperti kata sama dengan masuk akal. Kata ini bisa diartikan dengan kalimat. Apa sih kalimat itu? Kalimat, ide atau konsep. Sedangkan ada pernyataan itu premis dan kesimpulan. Kesimpulan bisa dikatakan konklusi atau penalaran. Sedangkan logika ini bisa sering dikatakan dengan empiris, pengalaman. Jadi penalaran ini membedakan cara berpikir yang tepat dan tidak tepat, memberikan metode dengan cara berpikir, merumuskan. Dan juga ada ilmu logika yang dikenal, yaitu seperti premis. Premis itu apa sih? Mewujudkan pernyataan tertentu. Premis itu bisa diartikan mewujudkan perkataan tertentu. Sedangkan pernyataan itu adalah kalimat atau kata-kata. Sedangkan premis ini berbentuk kalimat. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya kata itu ada kalimat, pernyataan, kesimpulan, dan penalaran. Pernyataan itu bisa disebutkan dengan premis, dan yang itu kesimpulan. Jadi di penalaran ini sudah tertera bahwasanya ada kalimat, ada pernyataan, ada kesimpulan, dan ada penalaran. Sedangkan kesimpulan ini bisa disebutkan adalah kondusif atau akal dan budi intelektual. Jadi ada langkah-langkahnya juga.
seperti akal budi tingkat pertama, yaitu sederhana, simple apresiasi. Dan yang kedua akal budi tingkat kedua, yaitu keputusan. Dan yang ketiga penalaran. Jadi seterusnya ini deduktif, yaitu deduktif penalaran dari kalimat yang bersifat umum ke khusus. Seperti contoh, hewan karnivora pemakan daging. Harimau hewan karnivora. Nah, jadi harimau pemakan daging. Nah, itu yang disebut dengan kalimat deduktif. Sedangkan kalimat induktif yaitu penalaran dari kalimat yang bersifat khusus ke umum. Jadi sebaliknya dari kalimat deduktif. Seperti contoh, bunga melati baunya harum, bunga mawar baunya harum. Jadi semua bunga baunya harum. Nah, itu yang disebut kalimat induktif. Nah, sedangkan sekarang ada bab yaitu tentang logika intersubjektivitas, yaitu kebenaran adalah kesuksesan. Jadi kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Sedangkan pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objeknya. Ada yang juga seperti argumen. Argumen adalah untuk menarik sebuah keadaan. Seperti contoh, semua mantan presiden orang yang bertanggung jawab. Nah, Soekarno adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi Soekarno adalah mantan presiden. Itu yang disebut dengan contohnya argumen. Nah, sedangkan ada revolusi presisi yang terjadi sesudah revolusi Rusia. Revolusi Indonesia terjadi sesudah revolusi Prancis. Nah, jadi revolusi Indonesia sesudah revolusi Prancis. Nah, itu. Jadi argumentasi ini munculnya ilmu teori, seperti contoh tentang pernyataan. Pernyataan itu seperti contoh gini. Jalal menikah dengan Inem. Sedangkan primis itu jadi primisnya itu bisa disebutkan dengan jalal tersebut. Nah, sedangkan valilitas itu bisa valigus yang berarti kuat. Jadi dari pembahasan itu yang kuat. Jadi empiris ini dengan sebutan dengan pengalaman. Sedangkan narasi atau pernyataan. Dan ada juga tentang teori kebenaran, yaitu ada teori pondasi. Apa yang artinya teori pondasi itu? Jadi semua pernyataan adalah ketika isi sesuai mencerminkan adanya atau tidak bohong. Jadi disebut koreksi kondisi ini singkatannya tidak bohong gitu ya. Sedangkan ada teori koherensi, yaitu teori koherensi ini bahwa kebenaran adalah sebuah pernyataan yang sudah diterima dengan benar. Dan sedangkan yang itu ada teori pragmatik itu bisa disebut menyatakan yang benar dan efektif. Contoh perlu ke kampus yaitu naik mobil gitu. Jadi semua pembahasan dari mulai logika tadi itu kesimpulannya adalah jadi logika itu kalau menurut saya sendiri jadi logika itu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional dan yang masuk akal, kritis, lurus, dan tetap tertib untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak dan cermat dan objektif, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Jadi logika itu untuk memikirkan secara menalar. Ya seperti contoh gini, bahwa batu, kalau orang yang tidak mengerti tidak mengerti, kurang logika, kurang penalarannya. Jadi gini, bahwasanya batu itu bulat, batu itu berbentuk, ada yang segi panjang, ada yang segi 4, ada yang segi 3, dan bahwasanya ada yang bundar. Nah, jadi kalau belajar tentang penalaran itu bahwasanya batu itu dari apa sih?
batu itu terbuat apa, batu itu bentuknya kayak apa. Jadi kalau kita sudah belajar logika itu biasanya sudah mengetahui tentang bahwasanya batu itu bulat dan batu itu ini segitiga dan macam-macam lah. Jadi kita bisa membedakan, bisa menalar bahwasanya batu itu terbuat dari apa dan batu itu untuk apa dan gitu. Nah, cukup sekian dari presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari panjenengan semua, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.